Gons FM, temani hari dan malammu. Welcome back to Gons FM. Number one most updated radio broadcasting. Yeay. Halo sobat-sobat Gons FM, baik lagi nih sama Gons FM dengan konten yang baru spesial Halloween. Tapi sebelum kita mulai nih serba-serbi konten Halloween, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu nih, karena gue yakin banget di sini pasti ada yang udah kenal, tapi ada juga yang belum kenal. Jadi perkenalkan, nama gue Nasya. Gue Manda. Gua Al-Ghazali. Oh bukan ya, maaf. Bukan. Alito. Bukan. Ini baru mulai gitu loh. Maaf. Tolong kebobrokannya. Maaf. Mohon maaf ya penonton. Oke, karena tadi kita udah kenalin diri kita masing-masing. Nah, sekarang kita tuh mau ngapain sih? Nah, jadi kalian kan pasti lihat kan di belakang kita tuh ada kayak NCT stiker, bau-bau baru comeback, dan kayak ada Mark, dan ada Taeyong, ada segala macam. Nah, apa sih hubungannya sama konten kita saat ini? Kebetulan banget konten kita tuh ngambil nama yang sama persis kayak nama grup Korea ini yang pasti kalian semua udah pada tahu. Nah, namanya itu NCT juga, tapi kita nggak bahas tentang grup Korea nih. Berarti kita bahas tentang apa ya? Oke, untuk Manda, apa sih korelasinya hubungan NCT grup Korea dengan NCT konten kita ini nih saat ini? Oke, Nasya, thank you banget. Seperti yang kalian udah tahu, ya benar, NCT itu namanya sama dengan boy group NCT. Cuman ini bukan new culture technology, yang ini itu nih cerita teror. Cerita teror ini merupakan nama dari podcast kedua dari edisi Halloween di bulan Oktober 2021 ini. Itu perbedaannya. Oke, makasih Manda udah dijelasin. Nah, sekarang pasti kalian udah pada tahu kan hubungan NCT yang beneran nih, yang konten kita saat ini, bukan NCT yang baru comeback dengan stiker. Oke, guys. Oke, jadi NCT ini sebenarnya itu merupakan podcast kedua dari keseluruhan judul yang kita ambil. Nah, judul yang kita ambil itu namanya HIP atau HIP atau HIP atau terserah kalian mau nyebut itu apa. Nah, HIP itu apa sih? Sebenarnya tulisannya itu H titik I titik P. Kenapa dipisah-pisah? HIP itu bukan HIV nih. Nah, di sini ada Bang Alito yang bisa jelasin konsep langsung dari HIP itu sebenarnya apa sih? Gitu. Ya. Silakan. Terima kasih Mbak Nasya. Sama-sama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu HIP. HIP seperti yang dikatakan Mbak Nasya tadi, itu bukan penyakit, guys. HIP itu HIP atau singkatan dari Halloween in Pandemic. Halloween in Pandemic ini itu tema besar keseluruhan yang kita ambil di edisi Halloween ini. Di podcast yang pertama ada yang judulnya Between. Nah, yang kedua ini yang terakhir. Nih cerita teror Halloween Edition. Begitu, guys. Oke, makasih Lord Ali ya udah jelasin nih HIP itu apa. Jadi kita audiens tuh nggak bertanya-tanya HIV dan segala macam itu. Oke, jadi HIP lagi tuh merupakan HIP lagi. Oh my god, salah. Jadi HIP itu adalah Halloween in Pandemic. Nah, kenapa sih kita ngambil Halloween in Pandemic? Sebenarnya kita itu pengen sekali-sekali Gons FM itu datang untuk entertain kalian dengan sesuatu yang baru, dengan konten yang baru. Dan di sini bertepatan dengan bulan Oktober, yaitu bulan Halloween. Nah, jadi kita bakal ngerayain pandemi ini dengan Halloween bareng-bareng, walaupun kita tuh berjarak bagaikan gua dengan dirinya yang tidak bisa diraih. Oke, gak usah, nggak jadi. Oke. Belum mulai ceritanya, mohon maaf. Ya, belum mulai ceritanya. Dan di sini bukan tentang romance. Iya, mohon maaf gitu. Emang agak keluar konteks. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini kita bakal ngadain HIP ini. Nah, kalau misalnya kalian kan tadi denger kan ada Between. Apa tuh Between? Pasti kayak kalian nih yang cuma nonton podcast 2 ini kayak bertanya-tanya, Between apa tuh Between? Di antara kan? Di antara aku dengan dirinya. Enggak lah. Jadi, Between itu adalah podcast kita yang pertama. Jadi di sini kita hadir dengan 2 podcast dan ini merupakan podcast yang kedua. Jadi teman-teman di sini yang belum pernah nonton Between di podcast yang pertama, nonton aja karena sebenarnya di situ ada korelasinya dengan podcast kita yang saat ini. Gitu. Jangan lupa teman-teman. guys, Between sama NCT itu nempel banget loh kayak stiker, jadi harus nonton dua-duanya. Ya kayak stiker gitu. Oke, daripada kita melihat kebobrokan host-host yang sangat mendalami dan ke-cringe seorang Nasya yang tidak bisa ditahan lagi, karena saya juga malu melihat diri saya terlalu cringe gitu ya. Jadi kita akan mulai aja nih untuk membacakan cerita-ceritanya. Nah, kali ini tuh kita bakal, karena kita special Halloween ya, kita bakal ceritain kayak cerita-cerita Halloween, cerita-cerita horor. Masa sih?
Benar Lord Ali, betul sekali. Untung fotonya nggak di awal ya, sebelum saya ngomong gitu ya. Jadi sekarang gua, Alito, sama Manda bakal masuk nih ke cita-cita kalian yang udah dikumpulin lewat Google Form yang udah kita kasih ke kalian. Udah banyak banget cita-cita dari kalian ini. Nah, kenapa sih kita mau kayak ngungkit-ngungkit cita-cita ini? Kenapa Nasya lu mau ngungkit tentang setan? Lu mau ngungkit kayak kita ketemu genderuwo gitu? Enggak guys. Jadi kita bakal reaksi aja. Kita akan memberikan reaksi. Kita juga akan memberikan cerita yang serupa ataupun kayak fun fact ataupun kayak legenda-legenda yang belum kita ketahui atau apapun itu. Nah, jadi gimana nih? Lord Ali atau Manda udah siap belum kita bacain cita-citanya? Siap banget. Udah siap. Oke. Oh ya, Jadi- sebelum itu mohon maaf Ibu Nasya saya Terima potong. maafnya. Belum lebaran ya. Ya, Oh, iya. mohon. Lewat bahkan. Oh iya, udah lewat. Oke, maaf guys. Kita ingin berterima kasih untuk para responden yang sudah mengirimi cerita-cerita unik, menarik itulah kepada kami melalui Google Form yang sudah kami sebar. Tapi kami mohon maaf apabila ceritanya tidak dibacakan karena ceritanya ini seru-seru. Yang ngirim juga banyak gitu. Jadi kita harus memilih dan memilah supaya durasinya pas begitu. Oke. Tapi tenang aja guys, karena apa Manda? A few moments later. Karena Manda nggak tahu. Nggak guys. Jadi karena apa? Karena sebenarnya cita-cita kalian itu emang menarik. Dan tenang aja guys, kita para host di sini udah bacain cita kalian yang berjibun dengan 7 turunan yang ada. Kita udah baca semua, tapi beberapa di antaranya kita akan ngambil mungkin beberapa cerita-cerita yang mau kita akan kita sharekan ke kalian. Gitu. Oke, untuk menghabiskan waktu, ayo para host yang kece-kece, siapa yang mulai duluan untuk cerita-cerita go with the Halloween? Home Pimpa gimana Home Pimpa? Gak bisa, ketutupan background. Oke, maaf. Lanjut. Nasya aja lah. Lu kan semakin di depan, Nas. Mau mendekati dia kan? Ya, Kayak Yuk, tagline apaan tema tuh? ini nih cerita teror nih. Temanya nih cerita teror, bukan nih Ya cerita Allah. asmara. Bukan NCA. Tolong. Oke, jadi gue ya. Gue mulai duluan ya. Oke, guys. Tolong ya nanti kalau misalnya kayak gue cerita gitu, tolong kasih reaksi gitu yang, wah Nasya beneran, masa sih ha? Gitu, oke ya? Masa sih? Belum Pak, belum mulai. Oke. Ayo Bu, segera dimulai durasinya. Oh ya maaf. Iya Pak. Oke, yang pertama datang dari Sobat FM. Kayak Sobat HIP aja ya, biar kece gitu ya, sama kayak judul kita. Sobat HIP yang namanya, ini cerita pertama tapi namanya I am number 6. Tapi terserah dia aja, karena manusia itu emang tidak Tempatnya terlepas. salah ya? Iya, tidak terlepas. Tempatnya dari salah. kesalahan. Baiklah. Kejadian pertama ini ada di bulan Juni 2021 kemarin. 2021 kemarin berarti kayak 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Jadi ceritanya, gue sama temen gue ini kebetulan liburan ke Bali nih. Kata si Anonymous ini, number 6 ini. Sebut saja temen gue ini Rama. Wah, ini Rama kayak set-set itu ya, cowok set-set senja gitu ya. Rama bertemu dengan cinta. Oh, Rama ya, bukan Prama ya? Oh, bukan. Itu Oh, nanti editor Rama. kita. Oh ya, oke. Maaf, Oke. Maaf Rama. Maaf Rama. Oke. Sebut saja teman gue ini Rama. Terus secara kita nginep nih, misah. Yalah, kalau bareng nikah. Oke, kita misah. Dia nginep sama omnya yang tinggal di Bali nih. Gue sama keluarga gue di hotel. Hari ketiga, gue di Bali. Gue ajak lah si Rama ini jalan-jalan di Bali. Wah, seru ya anak Bali ya. Kita jalan-jalan naik mobil dan nyetir sendiri. Kebetulan temen gue sama Rama, ada yang temennya Rama, ini kata-katanya agak susah dibaca gitu ya. Jadi dia punya teman namanya itu sebut saja Toto gitu ya. Kayak merek, oke, kok usah disebut. Nah, jadilah hari itu gue sama Rama ini nyamper ke hotelnya Toto di daerah Nusa Dua. Daerah Bukit Atas sih kalau nggak salah. Nah, di sana gue sama Rama tuh sama Toto cuman ngobrol bentaran doang. Soalnya jam udah nunjukin sekitar pukul 12 malam. Oke, ini kalong ya, bertiga kalong. Gue yang saat itu masih banyak banget tenaga dan belum mau balik, iseng ngajakin Rama buat ke Kintamani, daerah di Bali. Terus ngelihat sunrise di pantai. Rama yang gabut dan masih banyak tenaga pun mengiyakan ajakan gue ini. Jadilah gue sama dia berangkat ke Kintamani dari Nusa Dua pukul 12 malam. Nah, perjalanannya itu 2 jam nih guys, 2 jam.
Selama perjalanan gue fokus nih ngeliat Google Maps dan dia fokus nyetir. Iyalah, kalau dia fokus tidur ntar nabrak gitu ya. Ntar nabrak terus nanti ya harus asuransi ya. Oke. Jam segitu jalanan Bali udah sepi kendaraan nih. Ya iyalah, udah jam 12 malam. Ini ngajak ribut nih kayak. Mohon fokus Bu dengan cerita. Oh iya. Jangan Iya, maaf. Durasi Bu, durasi. komentari kita hidupnya ramah. Oke. Jam segitu jalannya Bali udah sepi kendaraan. Oke, kita yain aja. Apalagi jalan menuju Kintamani merupakan tanjakan karena Kintamani itu daerah yang di atas ya tadi gue bilang. Setelah perjalanan juga gue sama Rama tuh minim bicara karena kita takut salah ngomong. Omongan yang keluar dari mulut gue cuma arahan peta sama kata permisi. Sampai di atas, jam menunjukin pukul 2:30 nih. Wow, udah lama ya 2 jam. Oke. Untuk udah nggak ada jalan nih buat nanjak lagi. Yang ada cuma ke kiri sama ke kanan. Gue sama Rama ambil kiri dengan harapan ada warung di jalan yang kita ambil. Pas jalan kita ngelihat ada satu warung nih di sebelah kanan. Karena berarti mereka di kiri ya, sebelah kanan ya. Sebelah kanan nih, di sebelah kanan dan lumayan ramai, ada kisaran 5-6 orang lah dan ada satu perempuan turis asing. Namun entah kenapa gue sama Rama tuh nggak mutusin untuk ke warung itu. Kita lanjut aja lurus kan. Nah, terus habis itu setelah 1 menit jalan dari warung yang tadi, gue sama Rama udah nggak bisa lanjut lagi lurus karena seingat gue itu udah ada desa adat atau apa gitu. Nah guys, desa adat itu merupakan desa yang kalau lu masuk tuh harus ada sesuatu dan itu emang ada di Bali. Sepertinya emang ada di Bali ya. Gue nggak tahu gimana, cuma namanya desa adat. Pokoknya setelah Gapura jalannya itu udah bukan aspal karena mungkin itu desa kan, jadi meskipun lebar gitu. Alhasil gue sama Rama putar balik dan ketemu warung yang tadi. Berarti tadi dia di kiri, dia sekarang ngeliatin di kanan ya. Gue sama Rama mutusin buat lanjut jalan ke pantai dan gak berhenti di warung itu. Sekitar 5 menit setelah kita jalan dari warung itu, gue kepikiran kalau sunrise bukannya lebih bagus di gunung atau di bukit lah. Alhasil kita balik lagi deh ke atas dengan rencana ngeliat sunrise di atas. Kita mutusin buat ke warung yang tadi untuk beli minum. Untuk beli minum dan dengan harapan ada Indomie buat isi perut. Jadi gini guys, jadi dia tadi itu udah 2 kali balik, tapi si yang kasih cerita ini kayaknya agak nyusahin gitu ya, mohon maaf. Dia kayak ngomong ke Rama, kayaknya kita harus naik lagi ke atas. Dia muter balik lagi ke atas gitu kan. Dia ketemu warung yang tadi, dan terus habis itu kita mutusin nih buat ke warung yang tadi untuk beli minuman dan dengan harapan ada Indomie buat isi perut. Kita ikutin deh jalan tadi mentok sampai atas terus kiri. Kita belok kiri dan lurus terus ngikutin jalan sampai nyari warung yang tadi. Mata kita nggak pindah-pindah nih dari sisi kanan di mana ada warung yang tadi. Kasihkan lihat kanan, tiba-tiba kami sudah mentok dan sampai di Gapura yang jalan setelahnya itu yang tadi bukan aspal itu, yang desa adat itu. Di situ kita masih positive thinking kan aja, mungkin kayak kelewatan kali warungnya tadi. Kita putar balik dan lanjut cari warungnya pelan-pelan dengan pandangan tidak berpindah dari sisi kiri karena dia putar balik kan. Gue sama Rama pun heran karena bener-bener gak ada toko atau tempat yang kayak warung tadi. Saat itu kita masih positive thinking aja kan, mungkin warungnya udah tutup. Terus gue sama Rama pun parkir mobil nih di pinggir jalan. Gue saat itu tanpa pikir panjang langsung tidur untuk menghindarin pikiran yang enggak-enggak. Paginya gue sama Rama kebangun jam 5:30. Wah, sunrise udah gitu ya. Pas langit udah mulai terang, kita langsung cari coffee shop terdekat buat ngopi sekaligus ngangetin badan sambil lihat sunrise. Wah, vibe senja-senja ditinggal cewek ya, tinggal cowok gitu. Mohon maaf Bu, durasi Bu, ayo Bu. Mohon maaf. Kita akan fokus lagi ya. View-nya bagus banget nih dan keisengan gue tuh sama Rama membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Sebenarnya ada hal yang janggal sih waktu itu, malam itu. Seingat gue, warung tersebut tadi disinggahi oleh 5-6 orang warga lokal perawakan bapak-bapak ronda malam. Yang dimana biasanya bapak-bapak ronda itu kan sampai pagi. Dan saat pertama gue lihat warung itu, bapak tersebut lagi makan dan nongkrong, kemudian satu orang bule lagi lihat snack tadi tuh, ada satu orang cewek kan lagi lihat snack. Nah gue sama Rama secara logika gini dong, harusnya mikir, melewati warung itu kan udah sebanyak 4 kali. Kenapa? Karena kan tadi dia bolak-balik kan, dalam jangka waktu kurang dari 30 menit. Dan dari terakhir gue lihat warung itu pas pengen ke pantai terus gak jadi, akhirnya balik lagi ke atas itu cuman berselang gak sampai 10 menit. Jadi logikanya itu dia aja bolak-balik aja tuh 10 menit. Jadi kan pasti dia ngeliat itu kan warungnya kayak kelihatan terus kan di mobil dia. Tapi warungnya itu bener-bener udah gak ada. Deng. Gue juga kayak gak lihat ada tanda-tanda kehidupan selain di warung itu selama gue di atas. Tapi tadi gini guys, yang gue bingung adalah tadi dia lihat gitu ada warung kan. Tapi banyak gak sih kasus kayak gitu di Indonesia, apalagi di gunung? Bisa sih. Atau warungnya punya kaki mungkin. Gimana tuh? Mungkin.
Mungkin warungnya punya kaki. Mohon maaf Bapak Ali, ini bukan House Moving Castle ya. Jadi nggak bisa berdiri terus langsung pergi gitu. Ya mungkin, tapi emang gimana nih tanggapannya? Jujur gue agak kaget ya, karena sebenarnya gue baca ini kan sebelumnya juga udah gue baca kan. Cuman otak gue masih tidak bisa berkompromi. Kalau sebenarnya gini, kalau dia kan tadi udah ngeliat ada warung dengan aktivitasnya kan istilahnya. Tapi dia udah ngeliat tuh ada, dan dia udah bolak-balik, which is dia bilang itu 10 menit, kayak nggak nyampe 30 menit kan. Terus dia lihat dari atas bukit, di bawahnya tuh nggak ada apa-apa bahkan. Kayak aneh nggak sih kalau buat kayak Ali sama Manda gimana? Kayak menurut gue aneh. Ya, jujur menurut gua anything can happen. So tidak, walaupun mungkin gua percayanya beda, tapi kan apa ya, setiap orang memiliki kepercayaan yang berbeda. Jadi ya mungkin memang itu warung ada, tapi muncul hanya waktu tertentu, nggak tahu juga. Bisa jadi konspirasi, pro dan kontra. Terima kasih untuk saudara Manda. Mohon maaf untuk tidak menimbulkan hal-hal yang tidak. Oh iya. Oke. Mohon maaf. Bagaimana kalau kita lanjut aja baca cerita selanjutnya? Oke. Tadi tuh masih kayak, wah itu tadi udah serem banget ya pembukaan cerita dari kita. Apalagi nanti nih cerita selanjutnya datang dari saudara Ali atau saudara Manda nih. Gua deh. Manda ya. Gue terakhir nanti ya habis ini. Oh Oke. iya, ladies first lah. Ali tau lah posisinya cowok. Siap. Oke. Manda. Kali ini gue akan membacakan cerita dari nama pengirimnya Jofem. Thank you. Wah, thank you banget ya udah mau ngirimin cerita buat kita. Jofem. Thank you Jofem. Oke, gue mulai ya ceritanya ya. Waktu masih tinggal di Jakarta, aku lagi sikat gigi jam 10 atau jam 11 malam bersama papa yang lagi nyeduh kopi. Pas lagi kumur-kumur, ada yang lewat tiba-tiba cepet banget. Pas aku cek, nggak ada siapa-siapa. Dan akhirnya pas aku dan papa naik ke atas kamar, aku ceritakan ke keluarga aku. Ternyata bukan cuma aku doang yang lihat. Papa aku juga lihat ada cewek ke kamar mandi. Lalu terus diikutin sama papa aku. Tapi nggak ada siapa-siapa di kamar mandi itu. Sampai sekarang masih jadi misteri. Bahkan dapur rumah itu juga sering ada penampakan cewek jalan, cewek digenteng, pria tinggi besar warna hitam, dan masih banyak lagi. Makanya sekarang suka merinding kalau ngeliat di sana. Wah, yang ini serem sih, jujur banget. Gimana kalau kata kalian? Mungkin Ibu Nasya dulu. Oke, terima kasih untuk saudara Ali ya. Kalau kata gue, itu kayaknya gimana ya? Maksudnya kayak gitu deh. Ngerti nggak? Gak ngerti dong kan tidak Nggak ngerti. dijelaskan. Oh, tidak dijelaskan. Oke. Itu jadi gini. Kayak kan tadi dia nanya kan apakah siapa itu yang jalan? Apakah itu tuyul? Apakah itu genderuwo? Apakah itu kuntilanak? Kalau menurut gue sih, gue nggak terlalu percaya hal seperti itu. Tapi hal seperti itu bakal ada kalau misalnya ketakutan. Jadi gue pernah dengar nih guys, perfect ya, dari opini gue ya. Gue pernah dengar dari ahli yang mungkin emang spiritual dan yang lainnya gue nggak ngerti. Kayak ketika lu dalam satu ruangan, dan itu ruangannya misalnya perbandingan 3:2, 3 itu orang yang takut dan 2 itu orang yang enggak. Nah, 3 orang yang takut itu akan memunculkan mereka untuk menampakkan diri. Kenapa sih Nasya, kok mereka mau usilin kita segala macam? Karena katanya ya, FYI guys, mereka itu bakal ada kalau misalnya energi negatif ataupun energi ketakutan kita tuh besar. Jadi kayak mirip-mirip, ada suara lain, oke? Jadi kayak mirip-mirip mirip-mirip apa tuh, Monster Inc. Jadi kayak mereka tuh bakal ada kalau misalnya ketakutan kita tuh besar. Makanya kalau misalnya orang-orang yang misalnya dia sendirian, misalnya dia lagi uji nyali nih, terus udah ada di kamera dari jauh, misalnya adalah di stasiun TV prit gitu ya, di prit. Nah dia kayak ada kayak kamera-kamera gitu, tapi dia nggak takut, nggak akan ada sesuatu yang ketangkap sama kamera itu. Bahkan kayak mau dia sejam, mau 2 jam, karena dia di situ cuma sendiri dan dia tuh energi positif yang ada di dalam dirinya. Jadi kayaknya tuh ceritanya si siapa tadi? Thank you James atau siapa? Jofem, thank you. Jofem, thank you. Oke, maaf ya James. Waktu lu belum sekarang. Oke. Si Jofem ini mungkin dia emang kayaknya karena takut dan dia cuman kayak untuk beberapa orang doang yang dia, maksudnya kayak dia di situ cuman dia tadi sendiri atau sama ayahnya? Sama papanya bahkan.
Mungkin papanya juga yang kayak tenang nak, cuman dia juga takut, jadi kayak itu yang membawa energi yang kayak gue mau nongol gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Kalau menurut Ali gimana nih menurut Ali? Dapat pribadi gue gini, kan dia bilang di situ kan kalau misalnya dia tuh nggak sengaja lihat atau kayak cuman pas lagi skribetan gitu aja, kan dia bilang pas lagi kumur-kumur tiba-tiba ada yang lewat cepet banget. Dan ternyata papanya juga bilang emang suka ada penampakan perempuan lagi jalan di situ. Kalau menurut gue ya, pertanyaan gue adalah itu dia lagi ngantuk apa enggak posisinya tuh. Mungkin kalau misalkan lagi ngantuk ya mungkin itu cuman halusinasinya sih. Cuman ya kalau mungkin memang dia bisa lihat ya, tidak tahu, seperti kata Ibu Manda tadi, anything can happen gitu. Oke, siap. Terima kasih banget buat tanggapannya. Terus bagaimana mungkin kita lanjut aja deh daripada kita stuck di tempat yang lama. Mending kita move Lanjut on. nih. Lanjut. Move on dari siapa nih? Dirinya nggak sih? Oh, jadi Udah. jadi begini ya. Durasi ya. Kita teror. Durasi, Oke. durasi, Prama, Oke. kasihan Prama. Oke. Ini dia kasihan. Maaf Rama. Oke. Selanjutnya giliran saya yang dapat giliran baca. Ada pengirim namanya, ini dari Jepang kayaknya ya, namanya Oo Kamikun. Mungkin dia harus belajar bahasa Jepang sama Sensei Sylvie kali ya. Maaf Sensei. Maaf. Jadi ceritanya gini. Semenjak pandemi, gue emang sering dapet kejadian yang seharusnya gue nggak bisa dapet atau lihat. Kejadian ini merupakan mimpi ketika tidur di maghrib pada tahun 2020. Itu saat awal pandemi. Pada saat itu dia masih SMP. Oke, langsung ke intinya aja ya. Jadi di mimpi itu, dia ini pergi ke Alfamart. Mohon maaf, sponsor tidak boleh disebut ya. Mohon maaf. Jadi Alfamart ini, ketika dia pergi ke Alfamart ini, di belakang rumahnya persis buat beli sesuatu. Anehnya, pas dia sampai di Alfamart itu, dia ini nggak tahu mau beli apa. Nggak tahu ya. Mungkin karena dia di dalam mimpi atau ya, mungkin ya begitu ceritanya. Jadi ketika dia sampai di Alfamart, dia bingung mau beli apa. Akhirnya pun dia keluar. Dan ternyata keadaan udah gelap, udah malam. Awalnya emang gak ada masalah apa-apa. Sampai ketika gue harus berjalan kaki ke rumah dalam mimpi itu. Disinilah kejadian bermula. Saat berjalan, tiba-tiba banyak makhluk kecil-kecil, banyak dari sebuah depan Alfamart yang nyamperin gue, si penulis ini. Panik dong. Terus dia kaget, dia ngeliat lebih detail. Makhluk-makhluk tersebut tuh punya telinga kayak elf gitu. Mungkin elf itu kalau nggak salah agak runcing-runcing gitu ya. Gue baru inget dari cerita Pak D gue, Pak D dari si penulis ini, Pak D dia yang pernah lihat, ternyata makhluk-makhluk itu tuh tuyul namanya, yang mau ambil belanjaan gue. Gue dalam mimpi itu keinget sesuatu. Memang banyak orang di gang tersebut memelihara tuyul, dan gue jadi salah satu korbannya. Tak hanya sampai situ, di dekat gang rumah saya ada sebuah rumah yang sering beralih fungsi akibat sering bangkrut. Berawal dari bank sampah, jualan es kelapa, jualan bakso, takjil, dan dari 2020 hingga kini menjadi sekolah PAUD TK, PAUD sampai TK. Di atas rumah itu aku melihat sesuatu yang besar sekali. Itu rambutnya panjang, ngibas ke jalanan, matanya tuh merah dan besar. Aku pun panik dong, setengah mati dan terbangun. Aku bertanya ke ibuku tentang makhluk besar itu. Dan ternyata itu adalah genderuwo. Aku pun berpikir kalau rumah itu sering gulung tikar karena sesuatu itu. Benar kata ibu, jangan tidur maghrib-maghrib. Bahkan sampai ditulis nih, real story. Cerita Bener sih. beneran. Biasanya kalau kata ibu tuh selalu benar biasanya. Biasanya ya. Baik kalau nyari barang, nggak ada mah. Apa sih kamu? Sekali lihat, ketemu barangnya. Wah, curhat. Iya, curhat. Relate sekali ya, relate sekali. Relate sekali. Karena emang surga kan di telapak kaki ibu. Jadi kita harus, tapi emang maghrib ini, kalian pernah tahu gak sih maghrib ini banyak banget orang yang bilang jangan keluar maghrib, atau enggak jangan mandi pas maghrib. Bukan karena rematik ya. Emang kenapa itu? Gini, jadi gue pernah denger nih. Sebenarnya gue pernah ngalamin sih, enggak sih sebenarnya. Atau pernah ya? Abang gue lebih tepatnya. Jadi kayak sebenarnya mungkin ya untuk beberapa orang yang percaya hal-hal yang maghrib itu, sebenarnya untuk keluar anak gadis keluar pas maghrib itu pantang, apalagi untuk mandi,
karena sebenarnya kalau waktu mandi, kalau misalnya lu perhatiin ya, gue nggak tahu sih, tapi kayak gue pernah dikasih tahu dan itu menurut kayak gue mind blowing gitu. Kadang tuh kalau di film-film cerita-cerita horor based on true story, based not on true story, dia kalau lagi mandi jam 6 gitu, kadang tuh kayak misalnya airnya berubah jadi rambut gitu-gitu. Dan kalau misalnya katanya juga ada yang pernah buat, ada orang nih yang gue nggak bisa sebutin nama, buat buku, katanya kalau misalnya keluar maghrib-maghrib itu bisa diculik nih, karena emang ada sesuatu lah dengan berhubungan dengan maghrib-maghrib ini. Cuman kalau menurut gue, ya kalau misalnya kalian mau keluar, misalnya kalian harus, aduh tapi kak aku kan kuliah di UI, waduh gue kan kuliah di UI jam 6 harus keluar nih anak teknik misalnya kayak gitu, atau enggak anak FK, nah itu nggak apa-apa asal berdoa dulu. Segala sesuatu harus diadakan dengan doa gitu. Wah religi sekali ya diriku ini. Nah menurut Manda gimana nih? Menurut saya ya apa ya, sebenarnya mereka tuh ada, cuma kayak kita nggak lihat aja. Jadi yang paling penting tuh untuk jaga sopan santun terus gitu loh, kemanapun kita pergi gitu kan. Tadi kan by the way tadi kita tuh sempat bilang kalau bakal ada salah satu dari host yang akan cerita pengalaman pribadinya. Nah kira-kira Bang Ali siapa ya yang dari kita yang harus cerita? Atau kita main Guti Bandung ke gunting batu kertas aja gimana? Oh nggak bisa ya bertiga ya? Background. Oke. Atau mungkin yang dari tadi udah banyak ngomong, kayaknya punya banyak cerita sih ini. Iya sih. Gimana Ya, Nas? Gimana Nggak Nas? cerita. Oh gua Iya dari tadi gue dari merasa tadi terpanggil loh. terpanggil oleh siapa? Terpanggil oleh dirinya nggak sih? Oke, yuk kita fokus. Yuk, lanjut, durasi. Oke, kalian kan nyuruh gue cerita ya. Sebenarnya cerita gue tuh apa ya? Tadi kan kita udah dengar 3 cerita nih dari teman-teman kita ya. Cerita gue tuh sebenarnya kalah menarik sih guys. Sebenarnya dari kalian, kayak dari teman-teman yang lain itu. Cuman gue mau sharing aja nih sedikit cerita. Kalau misalnya sebenarnya lebih ada nilainya. Nanti gue bakal jelasin nilainya tuh kayak gimana. Jadi ini cerita gue tentang karya wisata gue. Jadi sebenarnya singkat cerita, gue dengan teman-teman gue kan have fun ya karya wisata dan yang lainnya. Terus waktu itu jam 12 kita ada suatu kegiatan yang kita harus kayak menginap gitu lah, istilahnya kita menginap di tempat yang di luar zone kita untuk nginep. Terus habis itu kita nginep, gak berapa lama kita disuruh balik kan ke zone yang zone yang aman, zone yang utama kita suruh balik. Terus gue udah packing segala macam barang-barang gue kan dan lain-lainnya. Dan gue adalah orang yang bisa dibilang mungkin untuk anak-anak remaja, wah apakah ada setan, apakah ada hantu, itu pasti ada di kepala gue. Cuman gue pribadi yang tuh gak ada mereka gitu kan segala macam. Karena gue juga gak ganggu mereka kan. Terus udah gue turun gue turun gitu. Dan gue ingat banget gue ngelewatin air terjun kan ada di sebelah kanan gue. Singkat cerita, karena gue tahu itu tempat yang di luar dari zona nyaman gue gitu dan zona aman gue pastinya, gue bilang dong kayak kasih sebutan permisi gitu kan. Itu suatu hal yang wajar kan, karena lu kalau misalnya ke kuburan juga lu ngomong permisi. Bener banget. Terus gue ngomong permisi kan, permisi gitu kan. Gue nggak expect apa-apa, tapi tiba-tiba gue benar-benar dengar dari kuping gue kayak ada yang ngomong iya gitu. Dan gue kayak ngerasa, dan gue tuh mempercepat langkah gue untuk turun, karena gue yang kayak gue nggak berani cerita ke siapa-siapa. Dan akhirnya gue cerita cuman ke teman-teman cewek gue. Tapi itu gue ceritanya hari berikutnya, karena malam itu gue udah terlalu capek, karena itu udah jam 1 atau jam 2, gue udah terlalu capek. Dan satu lagi, kalau misalnya gue cerita, gue takutnya dia itu yang tadi ngomong iya itu mengikuti gue dan yang lainnya dan segala sesuatu. Jadi gue gak mau mikir yang enggak dulu dan baru gue cerita. Dan ternyata teman-teman gue tuh ngalamin hal yang lebih mungkin di luar nalar, kayak dia pindah tempat dan yang lainnya, itu tuh pasti ada. Tapi di sini cerita dari gue tuh kenapa gue mau nilai moralnya, karena gue hadir dengan pribadi yang gak percaya begituan. Dan gue ada di tempat yang mungkin emang ada sesuatu dan segala macam, tapi di sini gue mau utamain respect gitu guys. Jadi sebenarnya semua cerita horor tuh nggak cuma yang kayak horor ini genderuwo A, genderuwo B bertemu bersilaturahmi Ramadan bersama genderuwo dan yang lainnya, kagak. Tapi sebenarnya kita tuh diajarin untuk respect gitu. Kalau emang di sana emang ada segala sesuatu legenda dan yang lainnya, kita harus respect. Mau kita nggak percaya, mau kita akhirnya ngelihat, mau akhirnya kita denger, kita harus percaya kalau bukan percaya, kita harus respect kalau misalnya ya udah itu yang tempat mereka, dan kita harus menjaga attitude kita. Ataupun kalau misalnya nanti kayak kejadiannya kayak gue, misalnya gue kan nggak ngelakuin kesalahan apa-apa terus kita dijawabin iya gitu, berarti dia menerima kita gitu loh, menerima permisi kita, dan itu hal yang baik gitu loh. Menurut gue itu cerita dari gue sih sebenarnya. Singkat padatnya ya seperti itu gitu.
Gimana nih? Ceritanya membawa-bawa api-api ketakutan. Menarik ya ceritanya. Bang Ali gimana Bang Ali? Dari tadi Bang Ali diem aja nih. Mikirin Ya dia iya. nggak sih dia? Aduh, durasi kayaknya ini ya. Tidak ada durasi waktu ya. untuk membicarakan hal Durasi. seperti itu. Mungkin iya. kalau Memang. misalkan dari cerita Nasya tadi, bener. Salah satu poin yang kita bisa ambil adalah terserah kita mau percaya mau enggak terhadap hal-hal semacam itu. Cuman kita tetap harus respect. Seperti tadi Nasya bilang, permisi. Gua yang ngomong. Oh ya, maaf Oke. ya. Maaf. Iya. Intinya seperti itu lah. Kita mau percaya mau enggak, yaitu bebas. Cuman ada alangkah lebih baiknya kita respect ke sesama yang mungkin dia yang tak bisa terlihat. Oke. Berhubung dengan durasi, sepertinya kita harus sudahi di sini. Manda nggak seru ah. Ya gimana nanti pada bosan dong yang denger kalau misalnya cerita Tahu. doang. Oh iya. Aduh, tapi aku masih kangen sama kalian. Iya. Udah. Mungkin dari Ali atau dari Manda ada mau ditambahin sebelum kita mengakhiri secara sedih dan secara terpaksa dan kecewa dengan sesi ini harus diakhiri mengingat durasi. Bagaimana, ada yang mau ditambahkan gitu? Ya, saya Didemi. Terima kasih untuk Ya. respon diem ya. Mohon maaf, nggak peka ya, kita nggak peka ya jadinya ya. Oke, lanjut. Mungkin bisa dibilang ya kita nggak bisa lama-lama di sini karena mengingat durasi juga seperti yang sudah dikatakan tadi. Dan terima kasih untuk para partisipan yang udah ngirim cerita, dan mohon maaf nggak bisa dibacain semua ya. Itu, dan jangan lupa saksikan podcast Between. Jangan lupa guys, Halloween itu bukan hanya sekedar hal-hal yang menakutkan atau Ya, menyeramkan. Di podcast tapi juga Between ada- dibahas tentang sejarah dan segala macam tentang Halloween. Benar sekali Bang Ali. Oke guys, karena itu udah semua dari kita, jadi kita para host-host yang kece-kece ini bersama dengan audiens yang juga kece-kece juga. Asik, gue nge-rap banget. Oke, kita akan akhiri durasi nggak tuh? Salah nggak sih? Akhiri podcast kita kali ini. So, stay safe guys. It's pandemic, stay safe. Oke. Pokoknya tetap aman ya guys. Oke, terima kasih karena sudah menonton Gons FM Special Halloween Edition. Sampai jumpa di Gons FM konten Dadah. berikutnya. Dadah! Gons FM